Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian. Selamat berjumpa lagi dalam pembelajaran PAI, Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Anak-anak sekalian yang Bapak sayangi semuanya, alhamdulillah kita bertemu lagi ya. Seperti biasa kita akan belajar bersama-sama khusus untuk agama Islam. Untuk non-Islam boleh juga untuk belajar ya. Anak sekalian yang Bapak sayangi semuanya di kelas 3, sebelumnya PTMT sudah kita mulai ya, yaitu dari kemarin di hari Senin. Tetapi untuk pelajaran mapel atau bidang studi mungkin masih terbatas sekali ya. Jadi pertemuannya mungkin hanya sekali setiap bulan, dan itu juga jika keadaan sudah membaik dan juga ada jadwal ya, karena guru PAI itu kan mengajar tidak cuma kelas 3, dia mengajar 2 angkatan. Artinya Bapak mengajar kelas 3 dan kelas 5 ya. Jadi Bapak maksimalkan untuk pembelajaran secara daring ya. Baik anak-anak sekalian yang Bapak sayangi semuanya, sekarang dibuka bukunya Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti. Tapi sebelum kita mulai, alangkah lebih baiknya kita berdoa ya. Doanya singkat saja. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sodri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli ya arhamar rahimin. Baik anak-anak sekalian yang Bapak sayangi semuanya, tak terasa kita sudah di bulan September ya. Meskipun diguyur hujan, kita tetap belajar ya. Kalian tetap belajar ke sekolah meskipun hanya 2 jam. Nah, hari ini kita akan belajar yaitu pelajaran ketiga ya, yaitu meyakini Allah itu Maha Esa dan Maha Pemberi ya. Jadi anak-anak sekalian, kita sudah ulangan kemarin ya, pelajaran kedua. Senangnya belajar surat An-Nasr dan juga Nabi Muhammad panutanku. Nah, sekarang kita akan belajar ini. Meyakini Allah itu Maha Esa dan Maha Pemberi. Ini adalah Asmaul Husna yang patutnya kita harus tahu dan kita contoh ya. Nah, apa saja di situ? Bisa dilihat bukunya anak sekalian di halaman keberapa ya? Halaman 30 ya. 30 dan halaman 34, atau mulai dari halaman 29. Ya, boleh dibuka di halaman 29. Kita buka sama-sama di halaman 29. Nah, ini. Meyakini Allah itu Maha Esa dan Maha Pemberi ya. Anak-anak sekalian, apa itu Esa? Apa itu Maha Pemberi? Nah, bisa dibaca sama-sama. Tuhanku adalah Allah yang Maha Esa. Allah hanya satu dan tidak ada Tuhan selain Allah. Allah juga Maha Pemberi. Allah memberikan karunia kepada makhluk yang Dia kehendaki. Nah, sekarang lihat sama-sama. Gambar apakah ini? Di gambar 3.1. Misalkan Andi sedang berdoa atau Andi sedang berdoa kepada Allah setelah selesai sholat, boleh. Atau di gambar 3.2. Gambar apa ini ya? Ya, bisa kalian jawab ya sendiri ya. Nah, sekarang kita lihat sama-sama. Tugasku, amatilah gambar berikut. Nah, ini gambar apa ini? Ya, gambar ayah sedang melaksanakan sholat, boleh ya. Nah, sekarang perhatikan di yang A. Allah itu Maha Esa. Kita baca sama-sama ya. Allah Maha Esa artinya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah satu dan tidak ada Tuhan selain Allah. Hanya Allah yang wajib kita sembah. Allah Subhanahu wa ta'ala tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Tidak ada sesuatu yang bisa menyamainya. Allah Subhanahu wa ta'ala berbeda dengan makhluknya. Nah, ini adalah kalimat yang menandakan bahwa Allah itu
satu ya, mandiri, dan tidak ada satupun Tuhan yang wajib kita sembah kecuali Allah semata. Dan Allah tidak mempunyai anak dan tidak pula mempunyai ayah, mempunyai ibu, atau mungkin ada yang sama dengannya. Tidak ada ya. Itu tertera dalam surat apa, Nak? Surat Al-Ikhlas ya. Al-Ikhlas, yaitu Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia Maha Esa. Ya, Qul huwallahu ahad. Allahus samad. Allah tempat bergantung sesuatu. Ya, semuanya kebantung kepada Allah ya. Kita minta kepada Allah ya, kita mengadu kepada Allah, kita berdoa kepada Allah, salat menyembah Allah ya. Lam yalid walam yulad. Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Artinya Allah tidak mempunyai anak ya. Kemudian tidak mempunyai ayah ataupun ibu, nenek, kakek, keluarga, family ya. Berbeda dengan kita. Kita punya ayah pasti, punya ibu pasti, kemudian punya adik, punya kakak, punya nenek, punya kakek ya. Karena kita makhluk sosial, makhluk ciptaan Allah yang berkembang biak ya. Seperti halnya makhluk lain atau hewan, binatang itu juga mempunyai anak atau bertelur atau mempunyai ayah ibu ya. Dan juga tanaman juga sama, mempunyai anak. Nah, tapi bukan anak, tapi tunas-tunasnya yang tumbuh ya. Atau biji-bijian ya, dari tanaman mengeluarkan buah-buahan. Buah-buahan ada bijinya, bijinya tumbuh lagi menjadi tanaman, kemudian mempunyai biji lagi, buah-buahan lagi, bijinya ditanam, tumbuh lagi. Nah, seperti itu. Itulah makhluk yang berbeda dengan Allah ya. Paham ya anak sekalian? Walam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang menyamainya dengannya ya. Artinya Allah itu maha satu, maha tunggal ya. Paham ya anak sekalian? Ini penjelasan tentang Allah maha esa ya. Mudah-mudahan paham ya. Yaitu kita harus meyakini dalam Asmaul Husna atau Al-Ahad. Al-Ahad, ahadun. Ahad artinya satu ya. Oke, udah paham? Baik, kita akan lanjutkan di halaman 31. Nah, bisa dilihat di halaman 31. Segala ibadah yang kita lakukan hanya untuk kepada Allah. Oleh karena itu kita harus beribadah satu, kepada Allah. 2. Tidak boleh menghambakan diri kepada selain Allah. 3. Tidak boleh menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. 4. Tidak boleh meyakini pada ramalan-ramalan nasib. 5. Selalu memperbanyak zikir kepada Allah. Nah, anak sekalian, kita beribadah satu ya, udah pasti hanya kepada Allah. Kemudian kita nggak boleh ya menghambakan diri kepada selain Allah ya. Tidak boleh menyekutukannya ya. Kita menyebutkan ada yang lebih hebat dari Allah, gitu nggak boleh. Ada yang lebih kuat daripada Allah, nggak boleh. Ini kekuatan benda misalkan lebih kuat ya daripada Tuhan kita, itu nggak boleh. Apalagi kita meyakini ramalan-ramalan nasib, itu nggak boleh ya. Atau meyakini zodiak misalkan, atau meyakini ada ramalan-ramalan dari orang-orang ya. Misalkan kiamat terjadi di tahun 2012, nah itu juga nggak boleh. Tidak boleh meyakini ya. Kemudian kita harus perbanyak zikir. Zikir itu apa? Ingat kepada Allah dengan cara kita mengucapkan, yang disunahkan adalah subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim, astaghfirullahalazim, Allahu akbar,
La ilaha illallah wallahu akbar. Ya, kurang lebih seperti itu ya. Kemudian sikapku, aku percaya bahwa Allah Subhanahu wa taala hanya satu dan hanya kepada Allah aku beribadah. Nah, itu harus kamu tanamkan dalam pribadi kamu, dalam hati kamu ya. Jadi percaya, rukun iman, iman kepada Allah semata. Nah, ini bagaimana cara meyakini Allah itu Maha Esa? Lakukan bergantian bersama temanmu. Nah, oke, sekarang kita bernyanyi ya, anak sekalian. Bisa menyanyi? Bisa dong. Masa nggak bisa? Kita menyanyi sama-sama. Menyanyi lagu Allah Maha Esa. 1, 2, 3. Seperti itu ya anak sekalian, kita menyanyi yaitu dengan nada lagu Allah Maha Esa. Kalian bisa praktekkan ya dalam sehari-hari untuk bernyanyi agar kalian hafal dan tahu bahwa Allah Maha Esa dan tidak ada Tuhan selain Allah. Tidak ada yang berkuasa, tidak ada yang patut kita sembah, yaitu hanya kepada Allah semata. Nah, itulah ya. Nah, kita akan lanjut ke halaman berikutnya. Oh iya, masih ada ini. Silakan kalian bisa isi ya, anak sekalian. Insya Allah aku bisa. Berilah tanda contrang di kolom yang iya atau tidak. Aku percaya Allah itu Maha Esa. Kalau iya, contreng iya. Aku percaya bahwa Allah satu-satunya Tuhan yang wajib disembah. Kalau iya, dicontreng. Aku percaya Allah tidak beranak dan tidak pula diperanakan. Aku beribadah hanya demi Allah untuk mencari ridho Allah. Nah, sekarang nanti Bapak ada soal ya buat kalian ya. Nah, kita akan lanjut ke halaman berikutnya. Bisa dilihat di halaman 34. Itu Allah Maha Pemberi. Oke, sudah dilihat. Baik, kita akan lanjut sama-sama. Allah Maha Pemberi. Apa itu pemberi? Ya, dalam Asmaul Husna adalah Al-Wahhab. Artinya Allah Maha Pemberi. Allah Subhanahu wa taala memberikan karunia kepada semua makhluk yang Dia kehendaki. Allah Subhanahu wa taala memberi tanpa pamrih atau mengharap imbalan. Allah Subhanahu wa taala memberi kepada semua makhluk tanpa diminta dan tanpa merasa bosan. Allah memberi tanpa batas waktu, kapanpun dan dimanapun makhluk berada. Allah Subhanahu wa taala terus memberi dan akan tetap memberi apapun yang dibutuhkan makhluknya. Allah selalu memberikan yang terbaik kepada semua makhluknya. Nah, anak sekalian yang Bapak sayangi semuanya, perhatikan di kalimatnya. Allah memberi karunia kepada semua makhluknya. Nah, tidak cuma manusia ya anak sekalian. Allah memberi rezeki, memberi hujan, memberi karunia, memberi alam, atau memberi oksigen ya kepada kita semuanya. Tidak cuma kepada manusia, tapi bisa kepada makhluk yang lain selain manusia ya, dari hewan atau tanam-tanaman atau yang lain ya. Nah, kemudian Allah itu memberi tanpa pamrih
atau mengharap imbalan. Nah, Allah saja memberi tanpa pamrih atau imbalan. Gimana dengan kita? Kalau kita memberi orang lain, misalkan kita memberi sodakoh atau memberi infak atau meminjamkan pulpen kepada teman atau memberi makanan kepada teman, kira-kira kita masih mengharap imbalan apa tidak ya? Nah, itu anak-anak sekalian, kita kalau memberi tidak boleh ya mengharap imbalan, harus tanpa pamrih, harus ikhlas lillahi ta'ala. Loh, kenapa harus ikhlas? Karena dengan ikhlas kita akan mendapatkan pahala dan juga Allah akan memberikan yang lebih kepada kita. Allah memberikan pahala dan juga memberikan rezeki, insya Allah rezeki yang tidak disangka-sangka. Nah, sekarang bisa dilihat Allah memberi kepada semua makhluk tanpa diminta, tanpa merasa bosan. Allah itu nggak bosan memberikan kepada kita semuanya, makhluk-makhluknya tanpa bosan. Memberi juga tanpa batas waktu, kapanpun, dimanapun makhluk itu berada. Jadi Allah itu Maha Rahman, Maha kasih sayang, ya, kasih sayang kepada semua makhluknya. Allah terus memberi dan akan memberi yang dibutuhkan makhluknya, ya, apapun agamanya, mau Islam, mau Kristen, mau Buddha, mau Konghucu, Allah tetap memberi, ya. Memberi apa? Memberi rezeki dan memberi yang lain yang dibutuhkan makhluknya. Dan Allah memberikan yang terbaik kepada makhluknya. Nah, sudah paham ya anak-anak sekalian? Nah, sekarang bisa dilihat bukti atau cara kita meyakini pengakuan bahwa Allah itu Maha Pemberi. Satu, apa? Suka memberikan sesuatu kepada orang lain. Nah, kita jangan pelit ya anak-anak sekalian. Kita harus meyakini ya bahwa kita harus mengikuti Asmaul Husna, yaitu Allah Maha Pemberi. Nah, kita juga harus suka memberi kepada orang lain ya, apapun itu, mau kecil mau besar. Dua, memberikan sesuatu kepada orang lain dengan ikhlas ya. Jangan kita mengharap imbalan, nantinya kita nggak dapat pahala ya. Yang ketiga adalah memberi kepada orang lain tanpa diminta atau disuruh ya. Walaupun misalkan kita masih disuruh sama orang tua memberikan pelajaran agar kita memberi itu dengan ikhlas. Ketika kalian sudah besar, sudah tahu, maka kita memberi kepada orang lain tanpa diminta atau tanpa disuruh. Maka mulai sekarang kalian sudah besar, berarti kalian memberi kepada orang lain itu nggak boleh tanpa disuruh atau diminta oleh mama atau papa. 4. Berusaha memberi sesuatu kepada orang lain sesuai kemampuan. Nah, kita mampunya berapa? Oh, mampunya 100.000. Bagus, 100.000. Oh, mampunya 1 juta. Misal 1 juta. Oh, mampunya 5.000, 5.000. Oh, mampunya makanan, boleh makanan ya. Nah, itulah. Bahkan kalau tidak mampu sama sekali, kita boleh memberikan senyuman. Senyum adalah ibadah ya, insya Allah. Nah, sekarang bisa dilihat kegiatanku. Ini tidak usah karena kalian pekerjaannya adalah mandiri, sendiri-sendiri ya. Nah, sikapku adalah aku percaya, yakin Allah Subhanahu wa taala Maha Pemberi. Aku selalu bersyukur kepada Allah atas nikmat yang telah diberikannya. Ini bisa dicontreng ya. Selalu, sering, kadang-kadang, atau tidak pernah. Tugas kelompoknya bisa diamati saja, nanti ada tugas dari Bapak. Ya, sekarang kalian boleh diisi ya untuk mencocokkan. Al-Wahhab itu adalah Maha Pemberi. Kemudian niat memberi sesuatu itu namanya apa? Selalu memberi. Nah, itu pasangan yang mana? Diberi nikmat oleh Allah, itu pasangannya kemana? Pemberi karunia itu siapa ya? Bisa dijawab
kalian sendiri atau mandiri bersama papa ataupun mama ataupun ayah anda ataupun ibunda ya. Nah, inilah kegiatan bersama orang tua politisi. Nah, tugas dari bapak apa ya? Oh, sebentar ya. Ada. Sebelum bapak kasih tugas, nah sekalian perhatikan di daftar isi. Sebentar lagi kalian akan melaksanakan PTS yang dilaksanakan secara online atau memakai via Google Form. Dan insya Allah akan dibikin soalnya sebentar lagi, minggu depan hari Senin, mudah-mudahan bisa di-share. Nah, apa aja yang akan keluar? Yang akan keluar nanti akan di pelajaran 1 ya, Nabi Muhammad panutanku. A. Sikap percaya diri dan sikap mandiri. 2. Surat An-Nasr. Ya, perhatikan surat An-Nasr ya. Kemudian yang tadi, meyakini Allah itu Maha Esa dan Maha Pemberi, yaitu. Jadi pelajaran 1, 2, dan 3 kalian pelajari, amati, kemudian kalian juga kembangkan, latihan boleh dikerjakan karena nanti pas ulangan tidak susah mengerjakan ya, dan waktunya juga tidak lama ya, kurang lebih 60 menit. Nah, sekarang tugas dari Bapak untuk hari ini bisa dilihat sama-sama. Ya, soal latihan pelajaran 3 PAI kelas 3 14 September 2021. Meyakini Allah Maha Esa dan Maha Pemberi. Sebelum diisi, kalian disalin dulu di buku tulis HVS, kemudian foto dan upload di Google Classroom. Nah, ini soalnya. 1. Allah Maha Esa artinya. 2. Tidak ada Tuhan selain Allah. Selain titik-titik. Hanya Allah yang wajib kita. 4. Lam yalid wa lam yulad artinya. 5. Kita tidak boleh titik-titik Allah dengan sesuatu atau seorang pun. 6. Al-Wahhab artinya. 7. Allah memberikan kepada semua makhluk yang dikehendaki. 8. Allah subhanahu wa ta'ala titik-titik yang terbaik bagi semua makhluknya. 9. Salah satu bukti kita meyakini Allah Maha titik-titik dengan berusaha Maha Pemberi dengan berusaha memberi sesuatu kepada orang lain dengan apa? 10. Memberi pada orang lain itu sebaiknya titik-titik atau titik-titik. Nah, itu kalian kerjakan. Boleh lihat ke buku paketnya ataupun di PDF-nya seperti ini ada ya. Oke, anak sekalian, mungkin itu saja pertemuan di hari ini dan terima kasih atas partisipasinya. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya Bapak minta maaf yang sebesar-besarnya. Insya Allah PTS kalian akan diberikan kemudahan asalkan dengan rajin berdoa dan rajin belajar. Kurang lebihnya Bapak minta maaf yang sebesar-besarnya. Ilaliko wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.